adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Karya. Kali ini kita mau lanjutin serinya. Sudah hampir selesai loh, ini tinggal 2 perikop lagi. Kita lanjutin ya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali belajar, kami boleh kembali beribadah, kami boleh sama-sama lagi mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan buka hati kami supaya kami boleh menikmati setiap kebenaran firman dan akhirnya kami mau melakukannya dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan yang akan tolong kami, Tuhan yang akan pimpin kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sudah siap belum dengar Alkitabnya? Sudah diambil belum? Kita mau lanjutin nih. Markus pasal 1-nya sudah hampir habis, tinggal 2 perikop terakhir lagi. Yuk kita lanjutkan. Buka di Markus 1-nya, pasalnya yang ke-35 sampai dengan 39. Judulnya adalah Yesus mengajar di kota-kota lain. Yuk sama-sama kita baca. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat, di rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Oke. Nah, jadi setelah dari Kapernaum masuk ke rumahnya Simon, Yesus lanjut lagi. Pagi-pagi benar, di ayat yang 35 ini katakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Kalau di Jakarta mungkin sekitar jam 5 kali ya, masih agak gelap. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ia bangun, pergi keluar, karena zaman dulu rumahnya itu kan kamar-kamarnya nggak bersekat-sekat banyak gitu ya. Jadi ngumpul-ngumpul. Jadi kalau dia berdoa itu agak ribet gitu ya. Semua orang nanti ngeliatin atau terganggu gitu ya. Jadi Yesus keluar, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, luar biasa ya adik-adik. Karya mau tanya nih, adakah di antara adik-adik yang ketika hari masih gelap sudah bangun cari Tuhan? Atau ketika pagi-pagi begitu buka mata yang dicari mama mana, mama mana, atau mbak lapar, atau handphone mana, atau kita cari Tuhan. Yuk belajar sama-sama ya. Kita begitu hari memulai hari, kita pertama yang kita lakukan adalah berdoa cari Tuhan. Lalu yang kedua apalagi yang bisa kita pelajari? Ketika dia sedang berdoa, lalu Simon dan teman-temannya menyusul Tuhan Yesus dan berkata, "Semua orang mencari engkau." Tapi jawab Yesus apa? "Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Tuhan Yesus ketika dicari orang bukan, "Yes, aku viral. Yes, aku terkenal." Enggak loh, justru dia langsung pergi. Karena Tuhan Yesus gak cari yang namanya yang viral. Tuhan Yesus gak pengen sekedar terkenal. Kalau mau jadi terkenal mah gampang gitu ya. Lakukan aja hal-hal yang heboh, yang hal-hal aneh yang belum pernah terjadi atau belum pernah dilakukan, atau hal-hal yang di luar hal normal yang biasa dilakukan orang lain. Dan itu pasti akan jadi heboh. Tapi itu apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Belum tentu. Tapi Tuhan Yesus tahu ngapain dia ada di sini, ngapain dia datang. Saya datang bukan untuk jadi terkenal, dicari orang, cuma sekedar pengen tahu aja Yesus itu kayak gimana sih. Pengen dong menikmati bonus yang Tuhan kasihkan. Berkat lah, kesembuhan lah, jadi sembuh dari kerasukan, yang mungkin sakit disembuhkan, atau mungkin yang lebih heboh lagi, yang meninggal dibangkitkan. Tapi Tuhan Yesus bukan itu loh poin saya datang. Saya datang ini untuk memberitakan Injil. Injil itu apa sih? Kabar gembira kepada manusia bahwa ada jaminan keselamatan buat orang yang mau percaya sama Tuhan Yesus. Itu tujuan Yesus datang. Dia bukan cuma sekedar mau memberkati kamu, tapi dia mau memberikan kamu hidup kekal. Yang itu yang Tuhan cari. Jadi dia nggak butuh pengikut yang banyak, yang cuma mau mencari
viralnya aja, hebohnya aja, bonusnya aja. Tapi dia mencari orang-orang yang punya hati, mau mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan mau menerima dia dengan setiap kebenaran. Lalu apa lagi yang kita pelajari? Lalu dia pergi ke seluruh Galilea, memberitakan Injil ke rumah-rumah ibadat dan mengusir setan. Tetap ada bonus yang diberikan, mengusir setannya tetap dilakukan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia pergi keliling Galilea. Kebayang gak sih Tuhan Yesus seberapa capek, pagi-pagi dia sudah bangun, terus dia harus mengajar ke satu tempat yang lain, pindah-pindah, gak pernah komplain sedikit pun. Karena dia tahu ngapain dia ada di dunia. Dia tahu apa tujuan Tuhan mengirimkan dia datang ke dunia. Dia tahu Bapa di surga itu suruh dia ngapain. Nah adik-adik, tahu nggak sih kita ngapain kita ada di dunia? Apa sih yang diperintahkan buat kita? Kalau misalnya ini dalam kehidupan kita ya, kalau adik-adik dikasih tugas sama mama papa gitu ya, terus ketika mau mengerjakannya, ntar dulu lah kerjain yang lain dulu lah, ntar dulu lah kerjain yang lainnya. Akhirnya untuk menyelesaikan mungkin tugas dari papa mama sebenarnya gampang, tapi karena kita suka nunda-nunda, bertele-tele, akhirnya tidak bisa menyelesaikan tepat waktu. Waktunya lewat tidak sesuai dengan rencana yang seharusnya. Mungkin misalnya contoh, Dek, yuk kerjain PR, ntar dulu lah main game dulu sebentar, ntar dulu lah main game dulu sebentar. Akhirnya mungkin waktu disuruh jam 12, harusnya bisa selesai jam 1 atau jam 2. Tapi karena ntar dulu, akhirnya sampai sore. Padahal mungkin setelah jam 2 papa mama mau ngajak kamu jalan-jalan. Tapi karena sudah sore dan kamu dari tadi mainnya ntar dulu, akhirnya gak dapat jalan-jalan sama papa mama. Ada hal yang hilang dalam hidup kita gara-gara kita miss dari waktu yang Tuhan tentukan. Nah Tuhan Yesus gak mau buang waktu. Begitu dia tahu bahwa saya diminta Bapa di surga datang ke dunia untuk memberitakan keselamatan kepada manusia. Saya harus tetap kerjakan. Mau secapek apapun, mau selelah apapun, saya harus pergi memberitakan. Nah kita juga harus begitu. Mau secapek apapun ngasih tahu orang bahwa Tuhan itu baik loh, jangan pernah berhenti. Nah ada yang bilang, ah kamu sok suci, ah kamu sok baik. Jangan pernah berhenti. Ah kamu mah gak asik, biarin aja. Yang penting tujuan Tuhan panggil kita adalah menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti. Nah dari sini ada beberapa hal yang pengen Kak Ria sharingkan buat adik-adik. Yang pertama tadi apa? Ketika pagi-pagi, ketika bangun, ketika hari masih gelap, hal pertama yang dilakukan Tuhan Yesus adalah berdoa cari Tuhan. Kemarinnya dia sudah capek melayani banyak orang, tapi dia selalu pagi-pagi punya waktu buat berdoa. Kita juga harusnya begitu ya. Mau kemarinnya sudah capek, sudah banyak PR, habis ujian, jangan lupa harus selalu punya waktu buat Tuhan. Khusus buat Tuhan, hanya adik-adik dan Tuhan saja, gak ada yang lain. Hubungannya sangat pribadi antara adik-adik dengan Tuhan. Yuk kita belajar seperti itu ya. Tuhan Yesus aja mau kenal Bapa di surga. Dia yang adalah Tuhan aja tetap mau terkoneksi sama Bapa di surga. Masa kita enggak sih? Anak Tuhan harusnya rindu sama Bapa di surga. Oke, pagi-pagi yang pertama dilakukan cari Tuhan. Bukan cari handphone, bukan cari mbak minta makan. Bukan, tapi cari Tuhan. Berdoa dulu. Minimal terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah bisa bangun hari ini dalam keadaan sehat. Nah, mengucap syukur sama Tuhan. Lalu apa lagi yang kita pelajari? Tuhan Yesus itu nggak cari terkenal. Tuhan Yesus itu nggak cari jadi populer atau jadi trending. Nah, adik-adik yang punya Instagram, seberapa banyak di antara kita ketika kita posting sesuatu, ih kok yang like saya dikit ya? Ih, kok dia nggak like saya ya? Nah, carinya likes-nya manusia, bukan mencari likes-nya Tuhan. Kita harus berhenti, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus, seperti doa kita bahwa Tuhan Yesus nggak cari jadi terkenal, nggak cari jadi hebat. Tapi dia cari adalah apa yang menyenangkan hati Bapa di surga. Yuk, belajar sama-sama ya. Poin pertama tadi pagi-pagi cari Tuhan. Yang kedua, kita tidak perlu mencari ketenaran, kepopuleran. Gak penting itu semua, yang penting Tuhan senang dengan apa yang kita kerjakan. Lalu apa lagi?
Yang ketiga adalah jadi tepat sasaran, jangan buang-buang waktu. Tuhan Yesus begitu dia tahu bahwa dia harus memberitakan Injil, walaupun capek dia tetap lakukan. Kita pun demikian. Mau secapek apapun, kalau Tuhan bilang, ayo kamu harus bisa mendoakan mama papa kamu, lakukan. Aduh hari ini capek ya, jangan. Ayo, tugas kita ada loh. Tuhan Yesus aja nggak buang-buang waktu, dia datang ke rumah-rumah ibadat beritakan Injil walaupun sudah seharian capek gitu ya. Kemarin harus bangun pagi-pagi, kemarin sudah melayani banyak, tapi dia tidak berhenti. Kita pun kayak gitu, jangan menyerah, jangan berhenti, jangan mengeluh capek. Karena Tuhan tahu kamu pasti bisa. Nah adik-adik, sudah banyak hal ya yang kita pelajari dari kitab Markus ini. Sedikit lagi sudah mau sampai di ujung. Yuk kita mau berdoa, kita mau tutup firman hari ini. Biar gak cuma sekedar dengar tapi kita lakukan. Sama-sama berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh kembali diingatkan bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Dan kami mau hal pertama yang kami lakukan ketika kami memulai hari kami adalah kami mencari Tuhan, kami berdoa, kami minta kekuatan daripada Tuhan. Dan setelah itu Tuhan kami gak mau buang-buang waktu kami mau mengerjakan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kami. Kami gak mau cari yang cuma terkenal buat dunia, menyenangkan dunia, tapi kami mau mencari hal yang berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sampai di sini firman-Nya. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.